Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pergantian hari ini malam Selasa, Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Kita diberi rezeki oleh Allah untuk terus beribadah, terus berbekal bagi kehidupan yang pasti akan kita temui, yaitu akhirat. Nah, bagian dari berbekal itu Bapak Ibu, dan ini juga adik-adik, itu adalah namanya mengembangkan potensi anak. Kita sudah pernah membahas tentang potensi itu apa. Potensi itu secara sederhana adalah apa yang ada pada diri seseorang yang berkemungkinan untuk dikembangkan atau dioptimalkan. Jadi kalau bicara potensi itu juga bicara kemungkinan. Oleh karena itu kata Syekh Naurah, penting untuk para ibu, saya tambahin ya, dan bapak memperhatikan betul aspek motivasi serta pengembangan potensi dan kecenderungan anak. Karena ini temanya Pak bahasnya cuma sedikit. Nah, ini saya bawakan beberapa buku dari tokoh psikologi pendidikan Islam tingkat internasional yang aslinya Indonesia. Sayangnya karena kurangnya kesungguhan kita waktu itu menggali dari beliau, lalu beliau itu banyak menjadi dosen tamu di Amerika Serikat dan Malaysia. Jadi akhirnya beliau ditampung di Malaysia, diberi fasilitasi, pokoknya riset, penelitian, pengembangan ide-ide gagasannya tentang psikologi pendidikan Islam ditampung dengan sangat baik. Alhamdulillah sekarang Malaysia pendidikannya di atas Indonesia. Alhamdulillah kan negara Muslim juga, tetangga kita. Namanya adalah Profesor Dr. Hasan Langgulung. Biar Bapak Ibu pernah kenalan dengan Prof. Hasan Langgulung, orang Sulawesi yang S2-nya di Mesir sehingga beliau sangat fasih berbahasa Arab, dan S3-nya di Amerika Serikat sehingga beliau sangat lancar berbahasa Inggris. Beliau dalam berbagai forum internasional memperkenalkan keunggulan Islam dari kacamata psikologi pendidikan Islam. Makanya beliau sempat muncul dalam daftar tokoh-tokoh paling penting di Amerika maupun di Asia Pasifik, maupun dari Asia, khususnya Malaysia, maupun dari wilayah internasional. Nah, ini saya cuma bawa beberapa, nanti saya bacakan kutipan-kutipan beliau. Yang pertama, ini buku yang dianggap mungkin paling penting, bukunya Prof. Hasan Langgulung. Ini cuma kenalan mohon biar Bapak Ibu kenal kita punya tokoh yang sangat layak dihormati dan dikaji pemikirannya, yaitu asas-asas pendidikan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ada fikih, saya nyebutnya pakai yang Jawa Timuran mohon, fikih. Lalu ada usul fikih. Maka ada pendidikan, maka ada asas-asas pendidikan. Jadi kalau kita didik anak itu pasti ada ususnya. Pakai shot bukan pakai sin. Usus alias asas-asas mendidik anak. Nah, asas mendidik anak itu satu di antara yang paling penting, namanya pun asas-asas psikologis atau kejiwaan
Jadi kalau kita didik anak, kita perlu memperhatikan anak ini umurnya berapa, sikapnya bagaimana, situasi keluarganya seperti apa. Anak dengan bapak ibu yang sangat sungguh belajar, orangnya belajar sungguh-sungguh tenanan, itu tentu beda dengan anak yang tumbuh dalam keluarga yang bapaknya ngerodok malesan, ibunya ngerodok keleleran, kan beda. Jadi lingkungan keluarga akan memunculkan anak-anak tipe tertentu. Begitu pula lingkungan masyarakat akan memunculkan anak-anak tipe tertentu. Nah, oleh karena itu kata Prof. Langgulung, ini saya bacakan yang ini aja, teori-teori kesehatan mental. Jadi ternyata pengembangan potensi itu nanti erat kaitannya dengan kesehatan mental. Ini nggak tahu ini bulan November besok itu sedang banyak yang diskusi tentang kesehatan mental, termasuk hubungannya dengan miras. Orang kalau suka minum minuman keras, niku mentalnya sehat apa mboten? Alhamdulillah nek pun ngertos. Mboten. Bukan hanya merusak fisik, ternyata minuman keras itu terbukti merusak mental. Repotnya bukan hanya mental orangnya, tapi mental keluarga masyarakatnya. Ini sebenarnya ada buku yang lain, yaitu tulisannya Profesor Dr. Malik Badri. Ini juga sama, pinter Arab, pinter Inggris. Beliau tahun 75, sebagian besar kita belum lahir, kecuali simbah-simbah. Itu presentasi di seminar internasional tentang bagaimana Rasulullah mengubah Madinah yang jago mabuk menjadi masyarakat anti mabuk. Itu presentasi internasional, pakai dasar-dasar Islam dan psikologi, luar biasa. Saking pentingnya materinya, diminta presentasi di depan non-Islam tahun 76, setahun kemudian di Meksiko. Kemudian akhirnya karena pertimbangan maslahat, buku itu diterbitkan dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris, Islam and Alcoholism. Nah, lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Islam dan Alkoholisme. Nah, saya punya yang Indonesia itu. Jadi Bapak Ibu, kesehatan mental itu sangat erat kaitannya dengan apa yang kita masukkan dalam diri kita. Ada orang yang sukanya iseng, ganggu orang. Ada orang yang sukanya memuliakan orang, menyapa orang dengan Rasul itu mamanya sukanya kalau sama anak-anak itu naruh tangannya di pipi, atau ngelus kepala, atau berbagi makanan, atau kalau pakai Ibnu Abbas menepuk dada, atau bahkan Rasul itu pernah menggandeng tangan sahabat muda. Bayangkan, ada anak kecil, ada remaja, diperlakukan seakrab itu oleh Rasul. Kira-kira anak kecil itu seneng apa sebel? Senang. Karena memang kita ini kalau pengen mudah diingat itu caranya gampang. Jadilah pribadi yang menyenangkan atau menyebalkan. Kita tuh paling gampang ingat sing marake nyenengke, sing marake nyebelke kan ngoten. Nah, kembali ke tema kita. Jadi dalam urusan ini, urusan mendidik anak ini, ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Prof. Hasan Langgulung. Ini bukunya memang menarik nih. Kalau nggak tahu sini ada yang sudah membaca belum? Prof. Hasan Langgulung belum ya? Nah, kita kenalan. Lah kalau membaca buku-bukunya langsung, yang maksudnya yang referensinya itu saya buka referensinya, masya Allah, referensinya itu Arab Inggris. Hampir tidak ada yang bahasa Indonesia kecuali buku beliau sendiri. Yang lainnya Arab Inggris. Itu saya seneng. Ini kita tuh perlu ulama-ulama yang kayak gini nih, yang tanggung jawab dengan agama, lalu bisa menyebarluaskan agama ini dengan gagasan-gagasan yang sesuai zamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang
sedikit kesehatan mental nggih. Kesehatan mental menurut Islam itu berarti kesehatan mental itu berlaku di dunia dan di akhirat. Kita di dunia Bapak Ibu jadi suami yang soleh, istri yang solehah, jadi bapak yang soleh, ibu yang solehah. Itu kan perlu kesehatan mental. Coba kalau mohon maaf bapaknya tukang mabuk, apa yang terjadi? Data sejarah di zaman sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, itu di Arab pra-Islam itu yang namanya mohon maaf nyepelek ke orang, terutama siapa yang disepelekan? Istri, anak. Yang paling tersiksa itu anak perempuan. Anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, dijual, naudzubillah. Tetapi ternyata datanya Prof. Malik Badri bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki disepelek, dihinakan, dibully, tidak dididik dengan baik dan seterusnya. Jadi rusak sekali. Maka ketika Islam datang, itu Islam memperkenalkan konsep dunia tidak untuk dunia, tetapi memanfaatkan dunia untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Jadi kita ini Bapak Ibu adik-adik nggak hanya duduk di sini untuk meraih dunia, enggak. Kita duduk di sini ya untuk berbekal menuju akhirat. Nah, oleh karena itu para orang tua dan nanti juga sekolah, madrasah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya perlu mempertimbangkan 3 langkah pengembangan potensi yang ditawarkan oleh Prof. Hasan Langbulu. Pertama, tiap orang tua, tiap lembaga pendidikan, saya khusus orang tua mohon, tiap orang tua harus mau punya kesadaran, kemauan menolong anak-anaknya untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Nanti di dalam kajian yang lebih luas beliau mengatakan bahwa Allah sudah membekali anak-anak kita dengan al-fitrah. Seperti surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah anak kita yaitu keimanan, kata Imam Al-Bukhari maksudnya adalah dinul Islam. Jadi tiap anak itu sudah lahir membawa dinul Islam, memahami kebenaran Islam. Itu tidak bisa dijaga kecuali, jadi menjaga fitrah itu tidak bisa tidak kecuali dengan pendidikan yang benar menurut Islam. Dari belum lahir sampai ketika lahir, apa yang perlu kita lakukan itu sudah dituntunkan oleh Islam. Nah, setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak sudah lahir, para bapak, para ibu, para orang tua itu harus mau membantu anak mewujudkan potensinya. Jadi membuat, ini ada kemauan ya, kemauan dari orang tua untuk membantu anaknya mewujudkan potensinya. Karena punya kemauan, maka orang tua harus menyediakan program-program yang membantu anak bisa mengembangkan potensinya, bukan malah merusak potensinya. Nah, punten Bapak Ibu, kalau anak dikasih HP, anak SD, SMP, SMA dikasih HP, itu membantu anak mengembangkan potensi atau merusak potensi? Kalau ada yang bilang membantu anak mengembangkan potensinya, tolong di mana data risetnya. Kalau yang saya baca, yang saya punya, buku-buku penelitian membuktikan anak SD, SMP, SMA kok dikasih HP, apalagi tanpa bimbingan, itu pasti merusak. Contoh buku yang membahas itu judulnya The Cello, itu penelitian yang jadi finalis Pulitzer. Datanya merusak. Makanya sekarang beberapa negara resmi melarang HP masuk sekolah. Sayangnya tidak ada Indonesia dalam daftarnya.
Makanya kalau swasta kayak Sajar itu enak, larang. Terus dikasih kesempatan yang lain. Itu contoh. Jadi kita membuat program agar anak bisa mengembangkan potensi-potensinya, kemudian memberi peluang, mendorong anak untuk menjalankan program-program tersebut. Contohnya, ini contohnya ya, seperti memberi kesempatan anak berpikir kreatif. Kreatif ini ada bukunya khusus, Kreativitas dan Pendidikan Islam. Nanti saya bacakan kalau dari cepat cekap nggih. Apa saja faktor yang mendukung anak berhasil mengembangkan kreativitas yang bertanggung jawab. Karena tidak disebut kreatif dalam Islam kalau melanggar aturan Allah. Saya kemarin ngetes santri saya sendiri pakai tes kreativitas sederhana. Ini sebenarnya kalau adik-adik ini bawa pulpen bisa dites itu dia, bawa pulpen sama kertas. Jadi ada satu soal yang anak-anak itu harus berpikir, yang dia itu nggak perlu melanggar aturan untuk menyelesaikan soal itu. Itu ada yang menarik. Jadi kita ngajarkan anak, nah ini soalnya begini ya. Lalu anak ditantang untuk menyelesaikan masalah itu dengan tidak melanggar aturan. Jadi anak belajar untuk berpikir, bertindak kreatif. Karena kreativitas itu pertama berkaitan dengan produknya, hasilnya, kedua dengan prosesnya, nah ketiga dengan sikap yang dimiliki oleh anak. Oke, kemudian yang kedua, kan yang pertama tadi orang tua sadar, bikin program, dorong anak menjalankan program pengembangan potensi yang benar ya. Karena ingat ya, potensi itu bukan masalah bakat. Potensi itu terutama masalah kekuatan mental dan kemauan untuk di-practices, melakukan praktek-praktek yang sengaja, terencana, terukur, ada mentornya, ada ustadznya, ada gurunya yang membimbing, dan ada pemberian masukan. Yang kedua yang perlu diingat Bapak Ibu adalah menanamkan kepada anak keridhaan pada diri sendiri. Ridho. Ini menarik nih, alasan mengapa beliau menggunakan kata ridho pada diri. Karena di dalam dunia psikologi dikenal istilah self acceptance atau penerimaan diri. Nerimo awake dhewe. Nah, bedanya kata beliau, self acceptance, menerima diri itu lebih fokus ke urusan kognitif, pikiran. Bagaimana seorang anak berpikir, merenung untuk menerima dirinya. Beda dengan kata ridho kata beliau. Prof Langgulu mengapa kok menggunakan kata ridho? Karena satu, kalau kita bicara keridhaan di dalam Islam, kita tidak hanya bicara pikirannya, kognitifnya, tapi kita juga bicara perasaan, menerima takdir Allah yang telah ditetapkan atas dirinya. Dia menerima lahir di kampung ini, menerima bapaknya ini, menerima ibunya ini. Dia menerima bapak ibunya ada kekurangan kelebihan, sehingga dia lebih mudah bersyukur. Nah, jadi ridho ini, kata beliau, ini penting untuk kita tanam ke dalam diri anak. Dan alasan yang kedua, karena ridho istilah khusus, istilah resmi di dalam dinul Islam. Makanya Bapak Ibu nanti ketemu banyak kata ridho di Quran dan di hadis. Contohnya ini di hadis. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha. Lalu ada kalimat ridhon bima yasna. Tidak ada orang keluar dari rumahnya kecuali untuk menuntut ilmu, maka
Tidak ada orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali malaikat akan menaungi orang ini karena ridho terhadap apa yang dilakukannya. Jadi Bapak Ibu adik-adik keluar dari rumah menuju masjid untuk mencari ilmu, itu Masya Allah dinaungi malaikat. Nanti dalam hadis yang lain, hatta yarji, sampai kembali ke rumah. Jadi luar biasa. Sampai-sampai Allah perintahkan malaikat untuk ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu semata karena Allah. Jadi kata ridho memang banyak sekali. Di dalam kitab A'malul Qulub sampai dibahas khusus kata ridho itu di dalam kitab A'malul Qulub tulisan Syekh Shaleh Al-Munajjid. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu, yang kedua kita ajarkan anak untuk ridho, dan itu dimulai dari ibu dan bapaknya. Ibu bapaknya ridho sebagai makhluknya Allah. Ridho nanti secara umum kata ulama ridho itu ada dua. Kalau berkaitan dengan Allah, pertama ridho atas takdir Allah kepada kita, ya kita begini, punya istri atau suami begini, ada kekurangan, ada kelebihannya, kemudian punya anak begini, kita didik mereka dengan sungguh-sungguh karena ridho kepada Allah. Yang kedua, ridho bi ahkamillah, ridho dengan hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan. Oh, kewajibannya suami begini, oh kewajibannya istri begini, oh kewajibannya orang tua begini. Ya, itu kita ridho dengan hukum-hukum Allah dan bersungguh-sungguh mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, itu bagian dari ridho kepada Allah. Nah, anak-anak perlu kita ajari ridho kepada dirinya. Apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan itu begitu. Nah, khusus untuk berkaitan dengan potensi, kata Prof. Hasan, Bapak Ibu, namanya ridho kepada diri maksudnya adalah ridho terhadap potensi-potensi yang Allah berikan padanya, dan kemudian mau berusaha mencapai prestasi dengan potensi-potensi yang Allah berikan. Jadi ridho dengan potensinya dan kemudian mau menggunakan potensi itu untuk mencapai keberhasilan. Jadi anak yang ridho dengan kondisi dirinya, maka dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia miliki. Saya ketemu dengan anak, mohon maaf, kedua matanya buta. Tapi Masya Allah itu didikan orang tua dan guru-gurunya. Anak yang buta ini tidak kafir, tidak ingkar kepada nikmat Allah. Alhamdulillah, saya dua mata saya buta. Ini cara Allah untuk menjaga saya agar tidak banyak atau tidak melihat kemaksiatan. Akhirnya anak ini Bapak Ibu tumbuh jadi remaja penghafal Quran. Saya pernah cerita nggih, dia sekarang jadi direktur satu pondok pesantren tahfidzul Quran, beristri normal, istrinya nggih solihah, cantik, pinter nyopir mobil. Jadi kemana-mana itu, termasuk waktu itu saya ditraktir oleh beliau ketika berkunjung ke pondoknya, Ustadz kita makan bareng. Jadi beliau sama istrinya di depan, saya di belakang. Itu yang nyopir ya istrinya itu. Kemana-mana perginya Ustadz yang diuji oleh Allah dengan mata buta ini. Dan beliau hafal Quran 30 juz. Jadi setelah saya lama nggak ketemu, suatu kali saya dapat tugas ke Masjid Ulil Albab UII. Ternyata imamnya adalah beliau ini. Saya kaget, Masya Allah. Dan ternyata sudah menikah. Waktu itu saya belum tahu ya. Pokoknya sampai suatu kali saya diundang ke pondok beliau. Masya Allah, sudah menikah, punya anak, mimpin pondok. Begitu orang ridho dengan kondisinya, dia fokus kepada potensinya, apa yang bisa dimanfaatkan. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini pas terakhir ya, itu adalah memperhatikan aspek spiritual dalam membangun potensi. Jadi kalau kita bicara potensi, Bapak Ibu, anak-anak kita ini beda-beda. Jangan disamakan. Kita harus memahami masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Tingkat potensinya beda-beda. Ada anak yang bagian sininya belum kuat, perlu kita kuatkan. Maka yang paling penting
adalah kualitas mentalnya. Ini kualitas mental ini berkaitan dengan spiritual sebelum yang lainnya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan kualitas mental itu, anak perlu disadarkan dua hal. Pertama adalah hubungannya dengan Allah. Orang itu kalau hubungannya dengan Allah baik, insya Allah akan yang kedua, akan memiliki kontribusi yang terbaik untuk lingkungan. Orang itu kalau hubungannya dengan Allah baik, yakin dengan janji Allah, dia itu beramal soleh bukan karena orang, tapi dia beramal soleh, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan karena Allah. Sehingga dengan itu apa yang terjadi? Anak nggak akan, nggak akan merusak. Anak nggak akan membuat keonaran, karena dia sadar bahwa semua yang dia lakukan itu kaitannya dengan yang di atas. Maka yang ketiga ini penting kita ajarkan kepada anak. Bagian dari pertanggungjawaban memanfaatkan potensi, anak harus sadar dua hal ini. Pertama tadi hubungan dengan Allah. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Termasuk kamu memperlakukan orang lain, kamu hormat kepada yang lebih tua karena Allah, kamu menyayangi yang lebih kecil karena Allah, kamu bakti sama ibu, bakti sama bapak, jangan karena bapak ini bapakmu, jangan karena ibu itu ibu, bukan, tapi karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kamu berbakti. Kalau kamu berbakti kepada orang tua, yang memberi hadiah bukan bapak ibu, tapi langsung Allah. Nah, nanti kita bisa memperkenalkan hadiahnya apa dari Allah. Isinya jannah itu apa toh? Kita bisa kenalkan. Oleh karena itu, anak juga perlu dipahami dua komponen. Komponen fisiknya ini, dan kemudian komponen ruhiyahnya. Ini ada Mas Ruhiyatul Yusuf ini, komponen ruhiyahnya. Nah, komponen jasmani itu artinya anak harus sadar bahwa fisiknya ini pemberian dari Allah. Bahkan kalau anak kita coba anak, bagaimana rasanya kalau kamu tidak bisa melihat? Kamu mau nggak? Kamu dibayar 1 M, umpamanya tapi diambil matanya, mau nggak? Maka Masya Allah dua matamu itu, dua mata ini itu anugerah Allah yang luar biasa. Kita bangun tidur alhamdulillah bisa melihat. Coba kalau bangun tidur itu besok gak bisa lihat, pripun Bapak Ibu, adik-adik, besok bangun tidur gak bisa lihat gimana? Mau? Berarti bersyukur sama Allah. Allah yang ngasih kita mata. Atau bangun tidur gak bisa ngomong, gak keluar suaranya, gimana? Enak gak? Jadi bisa bicara itu rezeki dari Allah. Maka karena ini rezeki dari Allah dan ada pertanggungjawabannya fisik kita ini, maka pakailah mata untuk melihat yang baik-baik. Gunakan lisan untuk bicara yang baik-baik. Tangan ini digunakan untuk yang Allah Ta'ala ridhoi. Kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Jadi ini aspek fisik harus kita ajarkan kepada anak, bahwa setiap fisik ini ada pertanggungjawabannya. Makanya kita tutup aurat kita, karena ini tanggung jawabnya besok sampai Allah. Oh, laki-laki auratnya sampai sini. Oh, kalau perempuan semuanya kecuali wajah, dan seterusnya. Nah, yang kedua, anak-anak disadarkan tentang aspek ruhiyah. Kalau badan lapar, makan dan minum. Kalau ruhiyah lapar, perlu kalau ruhiyah lapar, perlu ibadah kepada Allah. Tidak bisa dicukupi keperluan ruhiyah kita kecuali dengan ibadah ikhlas semata karena Allah. Makanya kita sholat, makanya kita baca Quran dan seterusnya.
Mekaten nggih ibu-ibu, bapak, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Semoga dengan itu selain kita kenalan dengan tokoh penting psikologi pendidikan Islam kita ini, Prof. Hasan Langgulung, kita juga mau kembali memikirkan dengan sungguh-sungguh membantu anak-anak kita meraih, mengembangkan potensi-potensi terbaiknya, sehingga anak-anak kita insya Allah meraih prestasi terbaik di dunia dan terutama kelak di akhirat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.